Halo guys, ini adalah modem yang biasa aku pakai kalau keluar rumah ya. Jadi ini dulu yang udah saya bawa ke Jogja. Ini modemnya udah aku tes, satu baterai itu kuat 3-5 jam. Tapi rata-rata di 4 jam lah ya. Nah, kalau aku keluar rumah itu cuma bawa ini guys, satu buah modem dan satu kotak baterai isinya 4 baterai. Nah, 4 baterai tapi udah dipasang di sini. Jadi sisa 3. Nah, dengan alat ini kita bisa hotspotan selama 16 jam itu full ya, full dipakai YouTube dan lain-lain kayak gitu. Nah, untuk ngecasnya saya pakai Litokala. Nah, pakai Litokala itu sekali cas kan 4, itu cuma 2 jam doang. Nah, kayak gini ya alatnya. Ini alatnya udah bisa dipencet. Jadi ini untuk tombol powernya lebih kecil, jadi lebih mini ya. Kemudian ketika dipencet power itu kayak nyalain HP, nanti tunggu 1 atau 2 menit, wifi-nya langsung nyala sendiri. Kemudian misal pakai injeknya langsung nyetar sendiri, jadi nggak repot. Untuk ngecasnya ini nggak ada colokan micro USB dan lain-lain ya, jadi ngecasnya pakai eksternal, pakai Litokala guys. Nah oke, untuk pengecasan gampang banget ya guys ya, karena ini kan nggak dilengkapin dengan micro USB. Jadi memang untuk pengecasan dilakukan dengan alat charger eksternal. Di sini saya menggunakan Litokala. Tapi keuntungannya kalau nggak ngecas di sini, kalau ngecas di sini kan lama banget, mesinnya juga panas, jadi cepat rusak juga bisa ya. Nah, jadi kalau misal ini udah ngedrop, tinggal kita lepas aja baterainya. Nah, kayak gini ya. Kita bisa langsung tukar dengan yang baru. Kayak gitu ya. Nah, untuk ngecasnya, aku biasanya kalau misal saat 4 baterai ini dibawa keluar rumah ya, misal ada kegiatan 1 hari full, saya bawa 4 baterai, ini bisa 16 jam kan, satu baterainya 4 jam. Nah, ketika nanti malam saya udah di rumah, saya lakukan chargernya aku pakai Litokala. Nah, ini anggaplah baterai dari 0 ya, baterai ini dari 0, aku cas kayak gini. Nah, kemudian aku colokin pakai adaptor ya, Litokalanya. Nah, seperti ini. Ini kan sekali ngecas langsung 4 nih. Nah, untuk arusnya aku setting di 1 ampere. 1 ampere. Ini juga 1 ampere, ini juga 1 ampere. Nah, untuk waktu yang biasa dibutuhkan untuk ngecas dari baterai 0 sampai full cut off itu sekitar 2 jam, nggak sampai 3 jam, 2 jam. Jadi ngecas 4 baterai ini cukup 2 jam langsung full semua. Jadi ngecas 2 jam bisa dipakai buat 16 jam. Itu sangat worth it daripada kita ngecas di sini. Itu wah, nggak banget lah ya. Udah praktis banget. Kalau udah full tinggal kita masukin kotak, tinggal kita masukin ke modem, kita bawa pergi. Oke, mantap ya. Nanti kalau ngedrop tinggal dicas kayak gini. Kayak gitu ya, rekomendasinya memang seperti itu guys. Nah, untuk alatnya ini nggak ada antena yang panjang kayak antena Orbistar 2, karena memang ini antenanya itu udah serba internal ya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, jadi untuk antena penyebar wifi itu udah pakai internal. Antena buat nyari sinyal juga udah pakai internal. Maksudnya pakai yang mini, antena mini tuh di dalam ya ada ya. Jadi ini nggak pakai antena yang Orbistar 2 yang panjang kayak di video sebelumnya yang kayak gini. Nah, jadi karena ini untuk dipakai keluar rumah, jadi biar dimasukin tas itu lebih ringkas ya. Dan modem ini itu nggak bisa dipakai untuk Open WRT. Kenapa? Karena nggak ada colokan micro USB-nya. Emang saya nggak sambung kabelnya. Jadi ini cuma buat hotspotan, buat tethering kayak gitu ya. Nah, yaitu kayak gitu bedanya dengan yang versi sebelumnya. Kalau versi sebelumnya buat hotspotan bisa, buat di Open WRT juga bisa karena ada micro USB-nya. Kalau ini sama sekali nggak ada nih, polos. Dan ini nggak pakai kipas. Kenapa nggak pakai kipas bang? Karena biar baterainya awet. Ya kalau pakai kipas, baterainya itu habis buat nyalain kipas doang. Nah ini nggak pakai kipas tapi udah pakai heatsink pendingin ya. Jadi untuk pendinginan udah nggak diragukan lagi lah, udah aman banget pokoknya. Dan nanti untuk cara ngatur, cara ngeremote saya akan kasih tahu. Dan ini rencananya mau aku bawa keluar, nanti sekalian di luar saya bikin review lagi, video lagi cara ngeremotnya ya. Nah untuk awalan seperti ini dulu, kita langsung sambung videonya nanti guys.
Nah, di sini saya coba bawa ya, biasa aku bawa kalau keluar memang seperti ini, praktis banget. Nah, kita akan coba remote pakai SCRCPY ya guys ya. Nah, kemudian untuk cara mendapatkan IP untuk ngeremote si modemnya, kita yaitu harus tahu IP gateway dari modemnya. Caranya kita sambungkan ke WiFi Sakti. Nah, setelah terhubung ke WiFi Sakti seperti ini, kita klik properti. Nah, di properti ini kita lihat di bagian gateway. Gateway-nya ini adalah gateway yang akan kita pakai untuk remote, IP-nya 4352. Kita tinggal masuk ke SCRCPY, kita tulis gateway-nya di sini. Kemudian sambungkan. Nah, harusnya sih bisa di remote. Ya kan? Bener. Nah, kayak gitu ya untuk cara remote-nya, gampang banget lah pokoknya. Nah, saya akan coba remote ya. Di sini pakai SCRCPY, saya akan cek untuk sinyalnya itu bagus ya karena saya lagi berada di kota. Kemudian untuk baterainya juga masih berapa ya, masih 64 ya. Jadi ini baterainya itu tadi bawa itu 75 atau berapa ya, 70-an ya, 70-an ke atas lah. Nah, di sini saya akan coba lakukan speed test, dan untuk hasil speed test kira-kira ya sama kayak modem CAT4 ya, karena ini kan masih CAT4. Nah, ini untuk hasilnya lumayan bagus ternyata BTS-nya di sini. Nah, seperti ini udah lebih dari cukup ya untuk apa ya namanya, untuk sekedar modem pribadi kayak gitu, untuk dibawa kemana-mana itu udah lebih dari cukup dan stabil lah pokoknya. Kemudian ini biasa aku bawa kayak gini ya. Nah, gimana guys, praktis enggak nih, apakah memalukan atau enggak kalau dibawa-bawa nih ya? Jadi saya akan coba lakukan speed test lagi ya nih di sini ya. Mudah-mudahan hasilnya lebih bagus lagi ataukah sama ya. Nah, jadi kalau di tempat-tempat apa ya sinyalnya gampang itu saya senang banget speed test, karena kalau di rumahku kan udah tahu sinyalnya busuk banget ya. Barangkali di sini lebih jos, tapi ternyata emang mentoknya di 30-an Mbps ya kalau di sini. Tapi ini udah tergolong bagus loh, soalnya ini CAT4 modem 1 CA dapat 30-an Mbps, itu udah tergolong bagus guys. Nah, jadi untuk review modem Sakti dari Keraktif cukup sekian. Kalau berminat silahkan cek deskripsi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.